Slide 1. Pendahuluan, fungsi rekayasa kelautan. Selamat pagi, rekan-rekan peserta diklat Able Engine. Kita akan memulai pelatihan ini dengan memahami apa itu fungsi rekayasa kelautan. Coba bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah lautan. Kapal itu bisa bergerak karena ada mesin yang bekerja di dalam kamar mesin. Nah, fungsi rekayasa kelautan ini adalah semua pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai agar bisa menjalankan tugas di kamar mesin dengan aman dan benar. Apa tujuan utamanya? Tentu saja untuk menjaga agar semua mesin di kapal bekerja dengan baik dan selamat. Mulai dari mesin induk penggerak kapal, mesin generator penghasil listrik, sampai pompa-pompa kecil. Semuanya harus berfungsi optimal. Ruang lingkupnya luas, rekan-rekan. Kalian akan belajar cara berkomunikasi dengan perwira jaga, memahami prosedur-prosedur di kamar mesin, dan tentu saja mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada. Lalu apa peran kalian sebagai Able Engine? Kalian adalah tangan kanan dari perwira jaga mesin atau kita sebut EOOW. Kalian yang akan turun langsung ke lapangan, memantau mesin-mesin, dan melaporkan kondisinya. Tanpa Able Engine yang handal, perwira jaga akan kesulitan mengetahui kondisi sebenarnya di ruang mesin. Dalam pelatihan ini, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi Able Engine yang profesional. Ingat, keselamatan kapal dan seluruh awak ada di tangan kita semua, termasuk kalian. Mari kita mulai perjalanan belajar ini dengan semangat. Slide 2. Kontribusi terhadap jaga mesin yang aman. Rekan-rekan, sekarang kita masuk ke inti dari tugas kita. Bagaimana berkontribusi terhadap jaga mesin yang aman? Apa artinya, jaga mesin yang aman? Artinya selama kita bertugas, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi kerusakan mesin, dan semua peralatan bekerja dalam batas normal. Ini tanggung jawab besar. Sebagai Able Engine, kontribusi kalian sangat penting. Kalian adalah mata dan telinga dari EOW. EOW duduk di ruang kontrol melihat monitor, tapi kalian yang turun langsung ke lapangan. Kalian yang bisa mendengar suara mesin secara langsung, mencium bau yang mencurigakan, merasakan getaran yang tidak biasa. Prinsip kerja kita adalah kewaspadaan terus-menerus. Sepanjang jaga, kita tidak boleh lengah. Komunikasi harus efektif, dan tindakan harus cepat kalau ada masalah. Nah, bagaimana langkah kerjanya di lapangan? Pertama, persiapan. Kalian harus datang 15 menit sebelum jaga dimulai. Ini penting untuk serah terima dengan teknisi sebelumnya. Kedua, pemeriksaan awal. Terima informasi kondisi mesin terkini. Tanya apa saja yang perlu diwaspadai selama jaga nanti. Ketiga, pengoperasian. Mulai ronde jaga sesuai jalur yang sudah ditentukan. Jangan asal jalan, tapi ikuti jalur yang sistematis agar tidak ada area yang terlewat. Keempat, pemantauan. Catat semua parameter mesin. Slide 3. Kemampuan memahami perintah dan berkomunikasi. Rekan-rekan, coba bayangkan ini, EOW memberi perintah, tapi kalian salah paham. Akibatnya bisa fatal. Mesin bisa rusak, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Karena itu, kemampuan memahami perintah dan berkomunikasi dengan baik itu sangat penting. Apa yang dimaksud dengan kemampuan ini? Yaitu kemampuan untuk mengerti instruksi dari EOW dan menyampaikan informasi kembali dengan jelas dan akurat. Komunikasi di kapal itu harus dua arah. Fungsinya apa? Untuk menjamin tidak ada kesalahpahaman. Di kamar mesin, suara mesin keras, kadang komunikasi lewat handy-talkie kurang jelas. Karena itu kita harus punya cara komunikasi yang efektif. Prinsipnya, setiap kali menerima perintah, kita harus mengulangi perintah itu.
Misalnya EOW bilang, tutup valve nomor 3. Kalian harus jawab, tutup valve nomor 3. Siap. Ini disebut repeat back atau konfirmasi. Setelah selesai, laporkan lagi, valve nomor 3 sudah tertutup. Nah, dalam operasional sehari-hari, begini langkah-langkahnya. Persiapan, pastikan handi talkie kalian berfungsi baik, baterai terisi penuh. Kalau alat komunikasi mati, kalian akan kesulitan. Pemeriksaan awal, sebelum mulai jaga, tanya EOW apakah ada kondisi khusus yang perlu diperhatikan hari ini. Mungkin ada mesin yang sedang diperbaiki, atau mungkin kapal akan masuk pelabuhan. Slide 4, istilah teknis rekayasa kelautan. Apa itu istilah teknis? Ini adalah kosakata standar yang digunakan di seluruh dunia pelayaran. Misalnya, kalau bilang RPM, semua pelaut mesin di dunia akan paham itu artinya putaran mesin per menit. Fungsinya untuk menyeragamkan pemahaman. Bayangkan kalau satu orang bilang tekanan, yang lain bilang desakan, yang lain lagi bilang pijakan. Akan kacau, bukan? Karena itu kita pakai istilah baku. Beberapa istilah penting yang harus kalian hafal. RPM atau revolutions per minute, putaran mesin per menit. Biasanya untuk main engine atau generator. Pressure, tekanan. Misalnya tekanan minyak lumas, tekanan bahan bakar. Temperature, temperatur atau suhu. Misalnya temperatur air tawar pendingin. Viscosity, kekentalan. Biasanya untuk minyak bakar atau minyak lumas. Kekentalan ini penting karena mempengaruhi pelumasan dan pembakaran. Sounding, pengukuran tinggi tangki. Kalau sounding tangki bahan bakar, artinya kita mengukur berapa tinggi bahan bakar di tangki. Sebagai able engine, kalian harus menggunakan istilah-istilah ini dengan benar. Jangan bilang, minyaknya kental, tapi bilanglah, viskositasnya tinggi. Jangan bilang, panas, tapi bilang, temperatur 50 derajat. Dalam praktiknya, begini langkah kerja kalian. Persiapan, slide 5, prosedur serah terima jaga, relief procedures. Rekan-rekan, salah satu momen paling kritis dalam jaga mesin adalah saat pergantian jaga atau serah terima. Kenapa kritis? Karena kalau informasi tidak tersampaikan dengan lengkap, bisa terjadi kesalahan. Prosedur serah terima jaga adalah tata cara pergantian tugas antara teknisi shift sebelumnya dengan shift berikutnya. Ini wajib dilakukan setiap kali pergantian jaga. Fungsinya untuk menjamin semua informasi tersampaikan. Tidak ada tugas yang terlewat, tidak ada kondisi mesin yang tidak diketahui pengganti. Prinsipnya, serah terima harus dilakukan secara langsung di tempat. Artinya, teknisi yang akan diganti harus menunjukkan langsung kondisi mesin kepada penggantinya. Tidak cukup hanya omongan di ruang kontrol. Komponen utamanya ada 3, logbook, informasi lisan, dan pengecekan visual. Logbook mencatat semua kejadian selama jaga. Informasi lisan menjelaskan hal-hal yang tidak tercatat. Pengecekan visual memastikan pengganti melihat sendiri kondisi mesin. Nah, sebagai able engine, ini langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Persiapan, datang 15 menit lebih awal. Jangan mepet-mepet. Siapkan catatan pribadi kalian tentang apa saja yang perlu disampaikan. Pemeriksaan awal, baca logbook jaga sebelumnya. Cermati instruksi khusus yang ditulis. Mungkin ada perintah dari kepala kamar mesin atau EOW. Pengoperasian, berkeliling bersama teknisi sebelumnya. Minta dia menunjukkan langsung mesin-mesin yang perlu diwaspadai. Tanyakan, ada yang aneh-aneh selama jaga tadi? Ada suara lain?
Ada bocor? Pemantauan, kalau ada hal yang kurang jelas, tanyakan sampai paham. Jangan malu bertanya. Prosedur akhir, tanda tangani logbook sebagai tanda serah terima. Ucapkan terima kasih kepada teknisi sebelumnya, dan mulailah melaksanakan tugas jaga. Ingat, serah terima yang baik adalah awal dari jaga yang baik. Jangan terburu-buru, lakukan dengan teliti. Slide 6, prosedur pemeliharaan saat jaga, maintenance during watch. Rekan-rekan, selama jaga, tidak hanya memantau mesin saja. Kadang kita juga diminta melakukan pemeliharaan atau perawatan ringan. Ini bagian dari tugas kita. Prosedur pemeliharaan saat jaga adalah kegiatan perawatan rutin yang dilakukan selama jam jaga berlangsung. Misalnya membersihkan filter, mengecek level oli, atau melumasi bagian-bagian yang bergerak. Fungsinya untuk menjaga keandalan mesin. Dengan perawatan rutin, kita bisa mencegah kerusakan yang lebih parah. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki, bukan? Prinsipnya, pemeliharaan dilakukan berdasarkan jadwal dan instruksi EOOW. Jangan asal melakukan perawatan tanpa izin. Bisa-bisa malah mengganggu operasi mesin utama. Komponen utamanya adalah peralatan yang dirawat, alat-alat kerja, dan prosedur keselamatan. Peran kalian sebagai able engine adalah melaksanakan tugas pemeliharaan dengan aman, tanpa mengganggu operasi mesin utama. Ini langkah-langkahnya. Persiapan, dapatkan izin dari EOW terlebih dahulu. Jelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Minta persetujuannya. Pemeriksaan awal, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam kondisi baik. Kalau ada alat yang rusak, laporkan. Pengoperasian, kalau pekerjaan menyangkut peralatan yang sedang beroperasi, lakukan isolasi dulu. Ini penting untuk keselamatan. Gunakan prosedur lockout tagout, yaitu mengunci dan memberi tanda pada peralatan yang sedang diperbaiki agar tidak dihidupkan orang lain. Pemantauan, setelah selesai, perhatikan apakah ada perubahan parameter. Misalnya setelah membersihkan filter, aliran bahan bakar menjadi lancar. Catat perubahannya. Prosedur akhir, bersihkan area kerja. Kumpulkan alat-alat dan kembalikan ke tempatnya. Laporkan hasil pekerjaan ke EOOW. Pak, filter bahan bakar sudah saya bersihkan. Tekanan sekarang normal kembali. Ingat, keselamatan adalah nomor 1. Jangan pernah mengorbankan keselamatan demi kecepatan kerja. Slide 7. Prosedur pergantian jaga, handover of a watch. Rekan-rekan, setelah 4 jam bertugas, tiba saatnya kita digantikan teknisi lain. Proses ini disebut pergantian jaga atau handover. Ini sama pentingnya dengan serah terima di awal jaga. Prosedur pergantian jaga adalah proses akhir dari suatu periode jaga, di mana semua informasi disampaikan kepada pengganti. Ini bukan sekedar, selamat tinggal, lalu pulang. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Fungsinya untuk memastikan pengganti memahami situasi terkini kamar mesin. Apa yang terjadi selama jaga kita? Apa yang sedang tidak beres? Apa yang perlu diwaspadai? Prinsipnya, informasi disampaikan secara jujur dan lengkap. Jangan sembunyikan masalah. Kalau ada mesin yang sedikit aneh, sampaikan. Lebih baik pengganti waspada daripada kecolongan. Komponen utamanya, laporan kondisi mesin, pekerjaan yang sedang berjalan, dan instruksi khusus dari EOOW. Sebagai able engine yang baik, begini cara kalian melakukan pergantian jaga. Persiapan, 15 menit sebelum jaga berakhir, rapikan catatan jaga.
Pastikan semua tugas yang diberikan EOW sudah diselesaikan. Kalau belum, sampaikan ke pengganti agar dia yang melanjutkan. Pemeriksaan awal, saat pengganti datang, ajak dia berkeliling. Jangan hanya ngobrol di ruang kontrol. Tunjukkan langsung kondisi mesin. Pengoperasian, jelaskan kondisi mesin satu persatu. Ini pompa Evo Transfer. Tadi sempat getar sedikit tapi sekarang sudah normal. Tolong dipantau ya. Atau, tangki bahan bakar nomor 2, sounding terakhir 3 meter, cukup untuk 2 jam ke depan. Pemantauan, pastikan pengganti tahu lokasi peralatan dan sistem. Tanyakan, kamu tahu di mana valve pengisian tangki? Kalau darurat, kamu harus cepat menutupnya. Prosedur akhir, tanda tangani logbook bersama. Ucapkan, selamat jaga, dan tinggalkan ruang kontrol setelah dipersilakan EOW. Ingat, rekan-rekan, pergantian jaga yang baik mencerminkan profesionalisme kita. Jangan buru-buru pulang sebelum yakin pengganti siap. Slide 8, Prinsip Pengaturan Jadwal Jaga. Rekan-rekan, pernahkah kalian bertanya kenapa jadwal jaga di kapal diatur seperti itu? Kenapa ada shift 0004, April 08, dan seterusnya? Ini ada ilmunya, dan kita perlu memahaminya. Prinsip pengaturan jadwal jaga adalah dasar-dasar penentuan jadwal dan pembagian tugas jaga di kamar mesin. Ini bukan asal bagi, tapi ada pertimbangan tertentu. Fungsinya untuk mengoptimalkan kinerja kru dengan mempertimbangkan beban kerja dan waktu istirahat. Tubuh manusia butuh istirahat, tapi kapal harus berlayar 24 jam. Karena itu kita bergantian. Prinsipnya, pembagian jaga biasanya 4 jam per shift. Ada 6 shift dalam sehari. 0004, April 08, Agustus 12, Desember 16, 16-20, dan 20-24. Kenapa 4 jam? Karena 4 jam adalah waktu ideal seseorang bisa berkonsentrasi penuh tanpa lelah berlebihan. Komponen utamanya adalah ketentuan dari STCW, yaitu Konvensi Internasional tentang Standar Pelaut. STCW mengatur bahwa pelaut harus punya waktu istirahat minimal. Tidak boleh bekerja terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Peran kalian sebagai able engine sederhana, mematuhi jadwal yang ditetapkan dan hadir tepat waktu. Dalam praktiknya, begini langkah kalian. Persiapan, cek jadwal jaga harian. Biasanya ditempel di mes atau ruang kontrol. Tahu kapan jaga kalian dimulai dan berakhir. Pemeriksaan awal, pastikan jam tangan kalian akurat. Setel alarm pengingat agar tidak ketiduran. Pengoperasian, atur waktu istirahat di luar jam jaga. Kalau jaga malam, tidur siang yang cukup. Jaga kesehatan, karena kalau sakit, jadwal akan kacau. Pemantauan, kalau ada perubahan jadwal, catat dan sesuaikan. Kadang karena ada pekerjaan khusus, jadwal bisa berubah. Prosedur akhir, kalau merasa kurang sehat atau kurang istirahat, laporkan ke EOW. Jangan dipaksakan karena bisa membahayakan keselamatan. Ingat, tubuh yang sehat dan istirahat cukup adalah modal utama bekerja dengan aman. Slide 9, Fungsi peralatan di ruang kendali dan ruang mesin. Rekan-rekan, di kamar mesin ada banyak sekali peralatan. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kita harus tahu fungsi masing-masing, terutama yang berkaitan dengan tugas jaga. Fungsi peralatan di ruang kendali dan ruang mesin adalah pemahaman tentang tujuan dan cara kerja setiap peralatan. Ini penting agar kita bisa mengoperasikan dan memantau dengan benar. Fungsinya jelas, supaya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kita tidak tahu fungsi suatu alat, bagaimana bisa mengoperasikannya dengan benar?
Prinsipnya, setiap peralatan punya fungsi spesifik dalam sistem propulsi dan sistem penunjang kapal. Main engine untuk menggerakkan kapal. Generator untuk menghasilkan listrik. Pompa untuk memindahkan cairan. Kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan. Purifier untuk membersihkan bahan bakar. Di ruang kendali atau engine control room, ada panel kontrol, monitor parameter, dan sistem alarm. Disinilah EOOW memantau semua mesin. Di ruang mesin, ada semua peralatan fisiknya. Disinilah kalian bekerja saat ronde. Peran kalian sebagai able engine adalah mengenali fungsi setiap peralatan dan bisa menginterpretasikan nilai yang ditampilkan. Langkah kerjanya. Persiapan, pelajari diagram aliran atau PNDD. Ini seperti peta yang menunjukkan semua pipa, katup, dan peralatan. Biasanya ditempel di dinding ruang kontrol. Pemeriksaan awal, identifikasi peralatan yang akan dimonitor selama jaga. Tanya EOW mana yang perlu perhatian khusus. Pengoperasian. Saat ronde, bandingkan pembacaan di panel kontrol dengan gauge lokal. Kadang ada perbedaan, dan itu harus dilaporkan. Pemantauan, catat setiap penyimpangan nilai. Misalnya tekanan normal 5 bar, tapi terbaca 4 bar. Catat dan laporkan. Prosedur akhir. Pastikan semua peralatan dalam kondisi normal sebelum mengakhiri jaga. Jangan tinggalkan masalah untuk teknisi berikutnya. Ingat, rekan-rekan, semakin kenal kita dengan peralatan, semakin cepat kita mendeteksi masalah. Slide 10. Tugas jaga di berbagai kondisi dan area. Rekan-rekan, tugas jaga tidak selalu sama setiap hari. Tergantung kondisi kapal. Kadang di laut lepas, kadang masuk pelabuhan, kadang sedang manuver. Setiap kondisi punya tantangan berbeda. Tugas jaga di berbagai kondisi dan area adalah penyesuaian tugas berdasarkan situasi kapal. Ini menuntut kita untuk fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Fungsinya untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasi dalam berbagai situasi. Saat manuver, misalnya, kapal bergerak lambat tapi banyak perubahan kecepatan. Mesin bekerja keras, kita harus lebih waspada. Prinsipnya, tingkat kewaspadaan ditingkatkan saat kondisi kritis. Saat di laut lepas dan semua normal, kita bisa santai sedikit. Tapi saat masuk pelabuhan, kita harus standby. Komponen utamanya 3. Laut lepas, pemantauan rutin, ronde normal. Maneuvering, standby di lokal kontrol, siap operasi manual. Di pelabuhan, jaga generator dan sistem penunjang, mesin utama mungkin mati. Peran kalian sebagai able engine adalah beradaptasi dengan tuntutan tugas sesuai kondisi. Langkah kerjanya. Persiapan, tanyakan EOW tentang rencana kapal. Pak, hari ini ada manuver jam berapa? Supaya kita siap. Pemeriksaan awal, saat maneuvering, segera menuju posisi yang ditentukan. Slide 11. Informasi untuk jaga mesin aman memahami perintah tetap. Rekan-rekan, di setiap kapal pasti ada perintah tetap atau standing orders. Ini adalah instruksi tertulis dari kepala kamar mesin yang harus dipatuhi semua kru jaga. Informasi untuk jaga mesin aman adalah data dan instruksi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan selamat. Standing orders adalah bagian terpenting dari informasi ini. Fungsinya sebagai panduan bagi kru jaga dalam mengambil keputusan. Kalau kita ragu, kita bisa lihat standing orders. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, semua ada. Prinsipnya, semua kru wajib membaca, memahami, dan mematuhi perintah tetap.
Biasanya kita diminta menandatangani bahwa kita sudah membaca dan memahaminya. Komponen utamanya, standing orders dari kepala kamar mesin, bridge orders dari nahkoda, prosedur darurat, dan batasan parameter aman. Misalnya, tekanan minyak lumas tidak boleh kurang dari 2 bar, atau, jika alarm bunyi, segera laporkan ke EOOW. Peran kalian sebagai able engine, baca dan pahami semua perintah tetap sebelum bertugas. Langkah kerjanya. Persiapan, begitu tiba di kapal, cari standing orders. Biasanya ditempel di ruang kontrol. Baca dari awal sampai akhir. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Pemeriksaan awal, sebelum mulai jaga, tanya EOOW apakah ada instruksi tambahan untuk hari ini. Mungkin ada perintah khusus dari kepala kamar mesin. Slide 12, mencatat dan melaporkan sounding tangki. Rekan-rekan, salah satu tugas rutin able engine adalah sounding tangki. Ini kegiatan mengukur isi tangki-tangki di kapal. Mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya sangat penting. Mencatat dan melaporkan sounding tangki adalah kegiatan mengukur dan mencatat volume isi tangki bahan bakar, minyak lumas, air tawar, dan balast. Fungsinya untuk memantau konsumsi dan ketersediaan cairan operasional. Kalau tidak disounding, kita tidak tahu berapa sisa bahan bakar. Bisa-bisa kehabisan di tengah laut. Prinsipnya, pengukuran dilakukan secara periodik, biasanya setiap jaga. Ada kapal yang pakai sensor otomatis, tapi banyak juga yang masih manual menggunakan pita ukur. Komponen utamanya, tangki-tangki, alat sounding, pita ukur, buku catatan, dan tabel kalibrasi untuk mengubah tinggi jadi volume. Peran kalian sebagai able engine, melakukan sounding dengan akurat dan melaporkan hasilnya ke EOOW. Ini langkah-langkah sounding yang benar. Persiapan, siapkan alat sounding, lab untuk membersihkan pita, dan buku catatan. Pastikan pita ukur dalam kondisi baik, tidak kusut. Pemeriksaan awal, cari lubang sounding yang benar. Setiap tangki punya lubang sendiri. Bersihkan area sekitar, pastikan aman untuk dibuka. Pengoperasian, buka tutup lubang sounding perlahan. Hati-hati kalau ada tekanan dari dalam. Turunkan pita ukur perlahan. Slide 13, melakukan ronde jaga. Rekan-rekan, ini adalah tugas utama kalian, ronde jaga. Ronde adalah kegiatan berkeliling secara sistematis ke semua area kamar mesin. Tujuannya untuk memverifikasi kinerja mesin. Dari ruang kontrol, EOW hanya lihat angka di monitor. Tapi kalian yang turun langsung bisa melihat, mendengar, dan merasakan kondisi sebenarnya. Fungsinya untuk mendeteksi dini masalah. Kebocoran kecil, suara aneh, bau terbakar, getaran berlebih. Ini semua bisa dideteksi saat ronde. Prinsipnya, gunakan semua panca indera. Lihat apakah ada bocor, dengar apakah ada suara kasar, cium apakah ada bau terbakar atau bahan kimia, rasakan apakah ada getaran. Kalau perlu, sentuh pipa untuk merasakan suhu, tapi hati-hati, jangan sampai terbakar. Komponen utamanya, jalur ronde yang sudah ditentukan, checklist untuk memastikan tidak ada yang terlewat, alat komunikasi, dan senter. Peran kalian sebagai able engine, laksanakan ronde dengan teliti dan laporkan setiap temuan. Langkah-langkah ronde yang baik. Persiapan, ambil checklist ronde, senter, dan handy talkie. Pastikan baterai senter cukup terang. Pemeriksaan awal, tentukan jalur ronde. Biasanya ada urutan yang sudah ditetapkan. Mulai dari area yang paling penting. Pengoperasian, mulai ronde. Periksa satu persatu peralatan. Slide 14,
menjelaskan kondisi mesin yang tidak normal. Rekan-rekan, suatu saat kalian akan menemukan kondisi mesin yang tidak normal. Mungkin suara lain dari biasanya, mungkin getaran, mungkin bau. Kemampuan menjelaskan kondisi ini sangat penting. Menjelaskan kondisi mesin yang tidak normal adalah kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyimpangan dari kondisi operasi normal. Fungsinya agar EOOW bisa segera mengambil tindakan. Makin cepat dilaporkan, makin cepat ditangani, makin kecil kerusakannya. Prinsipnya, bandingkan kondisi aktual dengan standar operasi normal. Kalian harus tahu mana yang normal dan mana yang tidak. Ini datang dari pengalaman dan pengetahuan. Apa saja indikator abnormal? Suara kasar dari mesin yang biasanya halus. Getaran berlebih pada pompa yang biasanya tenang. Kebocoran pada pipa yang biasanya kering. Bau terbakar atau bau bahan kimia. Fluktuasi tekanan atau temperatur yang tiba-tiba. Peran kalian sebagai able engine menjadi detektor dini. Begitu merasa ada yang aneh, segera laporkan. Jangan tunggu sampai parah. Langkah-langkahnya. Persiapan, pahami parameter normal setiap mesin. Baca manual, tanya teknisi senior, atau perhatikan dari pengalaman sehari-hari. Pemeriksaan awal, saat ronde, waspadai perubahan. Bandingkan dengan kondisi kemarin, atau dengan mesin lain yang sejenis. Pengoperasian Slide 15, kesimpulan, peran kunci able engine. Rekan-rekan, kita sudah sampai di akhir pelatihan. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Able engine adalah tulang punggung operasional kamar mesin. Tanpa kalian, EOOW akan kesulitan menjalankan tugas. Kalian yang memastikan jaga mesin berjalan aman dan lancar. Kompetensi utama yang harus kalian kuasai ada 4. Pertama, komunikasi efektif. Mampu menerima dan memberi perintah dengan jelas. Kedua, penguasaan istilah teknis. Menggunakan bahasa yang benar agar tidak salah paham. Ketiga, pemahaman prosedur jaga. Tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah jaga. Keempat, kemampuan memantau dan melaporkan. Menjadi mata dan telinga EOOW di lapangan. Prinsip kerja kita, selalu waspada, teliti, dan patuh pada prosedur. Jangan pernah menganggap remeh tugas. Kebocoran kecil hari ini bisa jadi banjir besar besok. Kontribusi kalian sangat menentukan keselamatan kapal, kru, dan lingkungan. Bayangkan kalau kalian lupa sounding bahan bakar, kapal bisa kehabisan di tengah laut. Bayangkan kalau kalian tidak melaporkan suara aneh, mesin bisa rusak parah. Dan ingat, pengalaman sebagai able engine adalah fondasi untuk naik jenjang menjadi perwira mesin. Kalian sedang membangun karir. Lakukan yang terbaik. Dalam operasi